Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Zara Atmono Putri, siswi kelas 4 Al-Farabi dari SD Laboratorium UPI Cibiru. Kali ini Nisa akan menceritakan tentang Timun Mas dan Buto Ijo. Yuk kita simak ceritanya teman-teman. Pada suatu hari di desa yang terpencil tinggallah seorang nenek yang bernama Bos Rini. Sejak ditinggal oleh suaminya, Bos Rini merasa sebatang kara karena Bos Rini tidak memiliki satupun anak. Pada suatu hari Bos Rini pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dan Bos Rini melihat ada gua yang gelap, besar dan menyeramkan. Di dalam gua itu ada raksasa yang besar berkulit hijau dan menyeramkan yang bernama Buto Ijo. Awalnya Buto Ijo ingin memakan Bos Rini, tetapi Bos Rini tidak mau. Buto Ijo berjanji tidak akan memakan Bos Rini yang sudah tua. Tetapi Buto Ijo memberinya biji timun kepada Bos Rini. Kelak 17 tahun kemudian, Buto Ijo akan datang mengambil hasil dari tanaman itu. Bos Rini lalu pergi ke ladangnya untuk menanam biji yang diberi oleh Buto Ijo. Lalu Bos Rini tanam. Tidak disangka, ternyata tanaman itu bertumbuh sangat cepat. Bos Rini melihat ada salah satu timun yang besar sekali, berwarna kuning berkilau seperti emas. Lalu Bos Rini mengambil pisau untuk membelahnya. Bos Rini terkejut karena di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Kau kuberi nama Timun Mas, kata Bos Rini penuh bahagia. 17 tahun pun berlalu tanpa terasa. Timun Mas tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik jelita. Tiba-tiba Buto Ijo datang untuk menagih janjinya. Bos Rini sedih karena harus berpisah dengan Timun Mas. Untunglah Bos Rini sudah meminta tolong kepada Pertapa Sakti untuk menolong Timun Mas dari Buto Ijo. Dibekalinya 3 senjata oleh Pertapa Sakti itu. Larilah secepat-cepatnya Timun Mas, kata Bos Rini penuh sedih. Lalu Timun Mas berlari sekencang-kencangnya. Tetapi Buto Ijo cepat menyusulinya. Lalu Timun Mas melemparkan satu senjata sakti, yaitu biji mentimun. Dilemparlah biji mentimun itu. Ajaibnya, biji mentimun itu bertumbuh menjadi tanaman yang sangat besar dan berbuah sangat banyak. Buto Ijo lalu memakannya. Setelah Buto Ijo memakan semua buahnya dan menyingkirkannya, Buto Ijo mengejar Timun Mas kembali. Lalu Timun Mas merasa khawatir. Untunglah ada senjata sakti yang kedua, yaitu jarum yang tajam. Dilemparlah jarum itu. Ajaibnya, jarum yang dilempar oleh Timun Mas berubah menjadi bambu-bambu yang tinggi dan tajam. Tetapi Buto Ijo bisa melewatinya walau kakinya tertusuk oleh bambu yang tajam itu. Timun Mas merasa lelah. Untunglah ada satu senjata sakti yang terakhir, yaitu sebongkah garam. Dia lemparlah ke tanah. Ajaibnya, garam yang dilempar oleh Timun Mas berubah menjadi lautan yang sangat dalam. Buto Ijo merasa bisa melewatinya dengan cara berenang. Lalu Buto Ijo berenang ke lautan yang dalam itu. Tetapi Buto Ijo malah tersedot oleh lautan itu.
Karena semakin Butoijo berenang, semakin Butoijo tersedot. Butoijo terus berenang. Malah Butoijo tenggelam ke dalam lautan itu. Dan tidak pernah muncul lagi. Timun Mas merasa berhasil selamat dan lega. Timun Mas bergegas untuk pulang ke rumahnya dan untuk menemui Bos Rini juga. Bos Rini sangat senang dan merayakannya. Mereka berdua bersyukur karena bisa bertemu kembali. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu dalam menjalani hidup kita harus bersikap pantang menyerah dan tidak putus asa. Karena setiap ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.